Bab 3001 Penipu menyerah. Itu hanya pemikiran sempit. Anda tidak bisa melihat gambaran besarnya. Biarkan aku memberitahu Anda. Kami menjaga garis lei super spiritual yang tidak kurang dari yang ada di bawah kutub selatan. Kata pria itu acuh tak acuh. Apa? Semite dan yang lainnya akan menjadi gila ketika dia mendengar itu. Mereka tidak pernah menyangka bahwa kekuatan di belakang Zarain juga bergantung pada garis lei super spiritual untuk bertahan hidup. Pada saat yang sama, mereka juga memahami alasan kekuatan menakutkan mereka. Ledakan garis lei super spiritual di bawah kutub selatan sudah cukup untuk mengubah seluruh dunia menjadi seperti ini. Orang hanya bisa membayangkan jumlah sumber daya yang muncul di seluruh dunia dan jumlah dewa yang diciptakan. Namun, kekuatan di belakang Zarain memiliki garis lei super spiritual lain yang tidak kurang dari yang ada di kutub selatan. Oleh karena itu, sumber daya Levi benar-benar tidak berarti apa-apa bagi mereka. Itu bahkan tidak setetes pun di ember. Mereka tidak akan terganggu sama sekali, mereka juga tidak akan memiliki ide murahan di benak mereka seperti ide Semite. Tidak perlu bagi mereka untuk mencoba mendapatkan sumber daya. Tidak ada gunanya mereka membantu Levi. Tidak peduli berapa banyak sumber daya yang dimiliki Levi, itu hanyalah bagian dari garis lei super spiritual di bawah kutub selatan. Rahasia sumber daya Levi sama sekali tidak menjadi misteri bagi mereka. Informasi itu terlalu mengejutkan bagi Semite dan Neil. Sebelum ini, mereka tidak memiliki konsep kekuatan di belakang Zarain dan tidak memiliki referensi untuk mengukur kekuatan mereka. Yang mereka tahu hanyalah bahwa mereka kuat, terutama ketika mereka adalah orang-orang yang mendukung Zarain dengan semua teknologi canggih. Namun, segala sesuatu yang lain tidak jelas, dan mereka tidak memiliki konsep yang akurat. Tapi sekarang, objek referensi yang mereka miliki adalah garis lei super spiritual. Saat itulah mereka akhirnya menyadari besarnya kekuatan di belakang Zarain. Itu sangat menakutkan. Kekuatan dan kekuatan mereka terbukti dalam kemampuan mereka untuk menyembuhkan racun. Meskipun itu hanya menyembuhkan racun, itu menunjukkan kekuatannya dalam berbagai aspek. Ketika Silt hanya menganalisis beberapa komponen racun, mereka sudah bisa menyembuhkannya sepenuhnya. Perbedaan antara memang kesenjangan yang sangat besar. Levi, kamu pasti tidak pernah menyangka kalau racun putrimu sudah bisa disembuhkan, kan? Semite tersenyum dan berkata. Secara alami, pemikiran itu tidak pernah terpikir oleh Levi yang dalam keadaan putus asa. Tidak ada harapan, tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Meskipun lapisan es untuk sementara menghentikan racun Forlevia, tidak ada cara untuk menyembuhkannya. Awalnya, dia menaruh harapannya pada ordo gerejawi di Erudia. Troy dan yang lainnya mencari siang dan malam, tetapi mereka tidak dapat menemukan satu petunjuk pun untuk obatnya. Dia meragukan keberadaannya dan berpikir bahwa matanya mempermainkannya. Dia tidak bisa menemukan mereka. Dia dengan cemas meminta Dr. Erebus untuk merilis berita dan memberitahu mereka yang menipu sumber dayanya untuk menyerah dan mengembalikannya dengan cepat. Kalau tidak, dia akan membunuh semua orang jika dia tahu. Segera, pengumumannya menyebar ke seluruh dunia. Namun, semua orang menertawakan Levi karena membuat ancaman itu setelah dia menderita kekalahan di Terandia. Semua orang menganggapnya bodoh. Hydron menerima berita itu juga. Tim mereka juga semakin kuat dengan sumber daya yang mereka tipu. Ketika mereka melihat pengumuman dari Levi, mereka semua tertawa terbahak-bahak. Levi, kami tidak hanya menipu sumber dayamu, kami juga menghancurkan catatan perubahan darah. Kami akan terus menghentikanmu. Bukan hanya di masa lalu, tetapi juga di masa depan. Dan kami akan melanjutkan selama Anda tidak mencari Idrai untuk membalas dendam. Apakah kamu ingin kami menyerah? Bermimpilah. Kami hanya akan menipumu lagi dan lagi. Hydron sangat arogan. Setelah beberapa putaran negosiasi di Siperia, mereka memutuskan untuk mengirim utusan ke Terandia untuk membahas apakah mereka dapat berbagi rahasia sumber daya Levi atau setidaknya mereka bisa mendapatkan sepotong kue. Di luar Taihaven, aura menakutkan menyelimuti seluruh Taihaven saat Titan Lord tiba sebagai perwakilan. Bab 3002 tidak yakin. Betapa kuatnya. Dia pasti yang terkuat di antara para dewa. Lebih dari 900 dewa kita tidak pernah sekuat ini. Godric III berseru. Titan Lord tidak sendirian. Ada 8 dewa lain yang datang. Mereka semua sangat kuat. Bahkan para dewa diklasifikasikan berdasarkan peringkat bahaya mereka.
Titan Lord milik dewa yang telah memanfaatkan energi spiritual dalam tubuh mereka secara ekstrim. Akhirnya, Godric III menyambut Titan Lord dan yang lainnya. Titan Lord mengamatinya dan berkata sambil tersenyum. Godric III, saya melihat Anda masih menjaga profil rendah. Kamu bahkan tidak membawa dewa bersamamu. Betul sekali. Bahkan tidak ada satu dewa pun di seluruh Taihaven. Di mana ribuan dewa Terandia. Bukan hanya itu, bahkan tidak ada prospek atau orang yang hampir menjadi dewa. Setelah pengamatan mereka, Titan Lord dan yang lainnya berkata dengan heran. Mereka saling memandang, dan pikiran pertama yang muncul di benak adalah bahwa semua dewa Terandia pasti sedang menjalankan misi, dan misi tersebut tampaknya ada hubungannya dengan rahasia sumber daya Levi. Yah, mereka tidak ada untuk saat ini. Godric III berkeringat dingin. Jika mereka mengetahuinya, mereka mungkin akan melahap Terandia. Karena itu, dia tidak berani memberi tahu mereka. Semua orang gemetar ketakutan. Bagaimanapun, Siperia mengirim seseorang tepat setelah semua dewa mereka musnah. Secara alami, mereka akan cemas. Namun, bagi Titan Lord, perilaku cemas mereka tampak seperti mereka takut akan menanyai mereka tentang rahasia sumber daya Levi. Jika peran mereka dibalik, mereka juga akan gugup. Titan Lord tersenyum dan berkata, kami di sini hanya untuk satu hal. Kami ingin bertanya tentang rahasia sumber daya Levi, dan bagaimana sumber daya tersebut akan digunakan di masa depan. Iya, saya percaya Terandia tidak akan mampu menangani sumber daya Levi sendirian, kan? Kami ingin menawarkan bantuan. Utusan Siperian berbicara dengan sok. Mereka hanya di sini untuk mendapatkan sepotong kue. Sederhananya, mereka hanya ingin rahasia sumber daya Levi. Namun, mereka munafik, dan mereka tidak berani mengungkapkan motif mereka yang sebenarnya. Sehat. Godric III sudah mengharapkannya. Itu memang topik yang menegangkan untuk dibicarakan. Baginda, apakah Anda berencana untuk mengambil semuanya untuk diri sendiri dan tidak mau berbagi? Titan Lord tersenyum dan berkata. Pada saat ini, Godric III dan pejabat tinggi Terandia menjadi histeris. Mereka tidak bisa menolaknya secara langsung, takut Siperia akan marah dan memulai perang. Tapi mereka juga tidak bisa bekerja sama dengan mereka. Mereka tidak tahu apa-apa tentang rahasia sumber daya. Tunggu, bukan itu. Mereka tahu tentang rahasia sumber daya Levi. Levi pernah memberitahu mereka bahwa sumber dayanya berasal dari area terlarang peringkat 1 dan peringkat 2. Tapi itu hanya berhasil untuk Levi. Hanya dia yang bisa mendapatkan banyak sumber daya dari area terlarang peringkat 1. Tidak ada orang lain yang bisa. Bahkan jika mereka memberitahu rahasia itu kepada pihak lain, tidak ada dari mereka yang akan mempercayainya. Orang-orang Siperian hanya akan menganggap mereka bodoh. Apakah kamu mencoba menyembunyikannya dari kami? Tuan Titan bertanya. Kami melihat 10 pesawatnya yang mengangkut sumber daya ke sini. Dan jika dia tidak memberitahu Anda tentang rahasia sumber dayanya, apakah Anda akan membiarkannya pergi? Titan Lord terus menekan. Godric III tersenyum dan berkata, kami tidak pernah menerima sumber daya Levi. Adapun rahasia sumber dayanya, dia mendapatkannya dari area terlarang peringkat 1. Godric III memberi mereka jawaban sementara. Namun, tidak ada dari mereka yang percaya padanya. Titan Lord mencibir dan berkata, itu agak menghina. Anda tidak menerima sumber dayanya. Omong kosong T. Iya, meskipun ada banyak sumber daya di area terlarang peringkat 1, ada juga banyak binatang buas. Bagaimana dia bisa mencapai sumber daya? Petik 2. Bagaimana mungkin Levi menjelajahi area terlarang peringkat 1 sendirian? Apakah kamu pikir kami bodoh? Saya pikir Anda hanya tidak ingin memberitahu kami. Anda ingin memiliki semuanya untuk diri Anda sendiri. Tapi apakah kita akan membiarkannya meluncur? Titan Lord tiba-tiba menaikkan nada suaranya, dan suasana menjadi dingin. Bab 3003 Dokter Ajaib. Tiba-tiba, Godric III menjadi marah. Iya, terus. Mereka mengatakan bahwa Siperia adalah yang terkuat di dunia, tetapi Terandia tidak takut. Datang dan rampok kami. Ayo berperang. Kami tidak takut. Betul sekali. Ayo berperang. Kami tidak takut. Yang lain memahami situasi dan menimpali dengan marah. Jika mereka terus patuh dan pemalu, mereka akan ditindas oleh Titan Lord. Kemudian, semuanya akan terungkap. Oleh karena itu, Terandia harus tangguh menahan mereka. Itu juga lebih cocok dengan sifat agresif Terandia.
Seperti yang diharapkan, Tian Lord dan yang lainnya bingung, dan mereka memandang mereka dengan curiga. Cara mereka menanggapi Titan Lord sepertinya mereka siap bertarung. Dalam hal ini, kita akan pergi. Berdasarkan sikap mereka, tidak bijaksana bagi Titan Lord dan yang lainnya untuk mendesak masalah ini. Kalau tidak, mereka mungkin harus benar-benar pergi berperang. Ketika Siperians kembali ke negara mereka, Titan Lord melaporkan pengamatan mereka kepada perwira tinggi. Ada yang salah dengan Terandia. Suasana di seluruh Taihaven tidak bernyawa dan sunyi seolah-olah telah melalui pemusnahan massal. Semua dewa dan prospek dewa mereka juga tidak ada. Ini sangat aneh. Tapi mereka gigih. Mereka menolak untuk mengungkapkan rahasia sumber daya apapun yang terjadi, apalagi membagikannya. Jika kita terlalu memaksa mereka, kita mungkin harus berperang. Kalau begitu kirim banyak orang untuk mengawasi Terandia. Suruh orang-orang kita mengamati setiap gerakan mereka. Sekarang setelah mereka mengetahui rahasia sumber daya Levi, mereka pasti akan melakukan sesuatu. Selama kita mengawasi mereka, pada akhirnya kita akan tahu dari mana sumber daya itu berasal. Salah satu pejabat tinggi berseru. Semua orang bertepuk tangan dan memuji, sungguh langkah yang bijaksana. Oleh karena itu, mereka tidak memikirkan ide lain selain mengawasi Terandia. Tidak ada yang mau menerima hadiah setelah berasumsi bahwa Terandia telah mengambil semua sumber daya Levi. Levi tenggelam dalam pikirannya saat dia menatap tumpukan kristal energi spiritual dan ramuan ajaib di depannya. Siapa bilang Terandia mengambil semua sumber daya saya? Saya jelas mengumpulkan lebih banyak dari mereka. Namun, tidak ada yang akan percaya kata-kata Levi lagi. Levi bingung. Dia mencoba setiap metode yang mungkin, tetapi tidak ada yang berhasil. Bagaimana tepatnya saya menyembuhkan Evie? Tiba-tiba, Troy mengirim pesan dari Erudia. Pada awalnya, Levi mengira bahwa mereka telah menemukan ordo gerejawi. Tapi itu tidak terjadi. Sebaliknya, Troy menemukan Miracle Doctor di Erudia. Namun, dokter ajaib selalu berbohong. Dia hanya seorang pedagang biasa di dunia biasa. Tapi identitas Miracle Doctor terungkap ketika dia akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak memilih tanaman obat di area terlarang peringkat 1 setelah kebangkitan energi spiritual. Keterampilan penyembuhannya telah mencapai tingkat menghidupkan kembali orang mati, dan dia menjadi terkenal seketika. Dia juga bisa meningkatkan fisik seseorang dan memungkinkan tubuh manusia menyerap energi spiritual dengan efisiensi tertinggi. Dia bahkan bisa menciptakan dewa jika dia memiliki kristal energi spiritual. Bahkan, dia sudah menciptakan 2 dewa. Banyak orang di Erudia tahu tentang ini. Aula Kardinal telah berulang kali mencoba untuk menutupinya, tetapi usaha mereka sia-sia. Hanya masalah waktu sebelum Miracle Doctor menjadi terkenal di seluruh dunia. Cara dia menciptakan dewa mungkin lebih efektif dan sederhana daripada Idrae dan yang lainnya. Kata-kata tidak bisa lagi menggambarkan kecakapan medisnya. Sebenarnya, dokter ajaib sudah ditemukan sejak lama, tetapi beberapa orang sengaja menutupi berita itu. Troy dan yang lainnya belum pernah mendengar tentang dia sampai sekarang. Setelah menerima pesan Troy, dia juga menerima pesan dari Brigadir Ilahi. Ia pun membenarkan kabar tersebut. Aula Kardinal juga mulai menutupi informasi tersebut. Miracle Doctor di Erudia sama sekali tidak mengejutkan Levi. Sebaliknya, dia senang. Itu artinya racun Evie bisa disembuhkan. Ayo kembali ke Erudia sekarang. Teriak Levi. Bab 3004 Cat yang menakjubkan. Kebangkitan energi spiritual memunculkan berbagai sifat dan kemampuan tersembunyi pada orang-orang yang merupakan fenomena umum. Lagi pula, mudah bagi kekuatan yang berasal dari energi spiritual untuk bermanifestasi dalam lingkungan dengan getaran yang begitu kuat. Selama waktu ini, banyak orang bersembunyi di dalam kota. Mereka sepertinya tahu tentang kekuatan dan garis lei super spiritual sebelumnya. Dikatakan bahwa tidak semua orang di Erudia mencari perlindungan selama badai energi spiritual. Sebagian besar dari mereka telah pindah pada menit terakhir ke shelter setelah perpindahan besar, sementara yang lain dengan keras kepala menolak untuk pindah ke sana. Entah bagaimana, mereka yang tetap bertahan. Pasti ada yang aneh dengan orang-orang ini. Beberapa dari mereka tahu tentang badai energi spiritual sebelumnya, sementara yang lain tidak takut akan dampaknya. Cat dan keluarganya termasuk di antara mereka yang tinggal. Itu juga menunjukkan kepercayaan diri Dr. Miracle untuk selamat dari peristiwa klaustrofobia tanpa cedera.
Holdens tidak mengalami radiasi atau baptisan dari badai yang sangat mencurigakan. Ada banyak pertapa yang luar biasa di seluruh dunia fana. Beberapa dari mereka dengan kemampuan supernatural menjadi bosan dengan perselisihan terus-menerus dan memutuskan untuk menjalani kehidupan normal. Mereka tidak akan mengungkapkan identitas asli mereka kecuali mereka tidak punya pilihan. Atau mereka telah mengekspos diri mereka secara tidak sengaja seperti Chad. Dokter menjalani kehidupan biasa di Cilsire menjual teh dan efek obatnya telah membuatnya mendapatkan nama baik di lingkungan itu. Tetap saja, dia mungkin menghentikan orang untuk menyebarkan berita. Jika tidak, ketenarannya akan menarik perhatian kekuatan yang kuat. Sementara itu, Zoe dan timnya tiba di Cilsire setelah mereka mendengar keberadaan penyembuh ajaib di daerah tersebut. Saat Levi dengan putus asa mencari cara untuk menetralisir racun di Forlevia ke seluruh dunia, Zoe juga tidak tinggal diam saat dia menjadi gila untuk menemukan Chad yang masih berada di tokonya. Setelah dia tanpa sadar mengungkapkan kehebatan penyembuhan dan identitas rahasianya yang luar biasa, berita itu menyebar seperti api. Banyak orang dari semua lapisan masyarakat datang menemuinya setiap hari. Mengingat keselamatannya, Aula Kardinal bahkan mengirim penjaga untuk melindunginya. Mereka menghargai kemampuannya untuk menciptakan dewa dan melihatnya sebagai harapan mereka untuk masa depan Erudia. Sejak kepribadian aslinya diumumkan, Chad memperlakukan siapa saja yang datang kepadanya. Sekarang, dia telah menemukan berbagai macam penyakit dan tidak ada yang tidak bisa dia sembuhkan. Keterampilan penyembuhannya jauh lebih luar biasa daripada yang dipikirkan orang. Zoe bergabung dengan antrian panjang di luar tokonya dan menunggu lebih dari 2 jam sebelum gilirannya. Siapa pasien berikutnya? Chad bertanya tanpa melihat ke atas. Dia adalah pria parubaya dengan sikap dan penampilan biasa, orang tidak akan melihatnya di tengah keramaian. Aku sedang mengantri untuk putriku, tapi dia belum datang. Ini, Zoe panik karena terburu-buru menjelaskan kondisi Forlevia. Karena pasien tidak ada di sini, minggir. Anda bisa menunggu di sana. Kembalilah ketika putrimu tiba. Chad menjawab dengan dingin. Zoe tidak punya pilihan selain mematuhinya dan menunggu di samping sampai Levi dan yang lainnya tiba seperti yang diinformasikan oleh Troy. Kekaguman berangsur-angsur menggantikan keheranan yang dia rasakan saat dia mengamati dokter di tempat kerja. Meskipun Chad tampak tidak berperasaan, dia sangat sabar ketika merawat orang sakit. Dia bisa menyembuhkan semua jenis penyakit rumit menggunakan teknik yang keluar dari dunia ini. Seseorang membawakannya seorang anak yang telah mengembara ke area terlarang dan mengkonsumsi tanaman beracun secara tidak sengaja. Kebangkitan energi spiritual telah menghasilkan tidak hanya ramuan ajaib tetapi juga tanaman yang sangat beracun. Sebelumnya, Levi juga menemukan banyak tanaman ajaib namun beracun saat ia menjelajahi area terlarang. Tidak ada obat untuk tanaman racun yang ditelan anak itu. Namun, Chad memiliki obat untuk membersihkan racun dari pasien mudanya. Zoe dan yang lainnya menjadi penuh harapan saat mereka mengawasinya. Karena dia menyembuhkan keracunan yang begitu parah, itu berarti dia juga bisa menyembuhkan Forlevia. Bab 3005 Aku tidak akan memperlakukan putrimu. Chad tidak menggunakan obat apapun tetapi hanya mengandalkan jarum perak untuk membersihkan kontaminan di tubuh bocah itu. Kerumunan tidak bisa membantu tetapi berseru pada pemandangan yang menakjubkan. Dokter, Chad, bisakah kamu menyembuhkan keracunan yang lebih parah dari ini? Seseorang bertanya. Iya, aku punya obat ajaib yang menghilangkan semua racun. Itu dicatat dalam buku pegangan racun. Wow, obat ajaib yang menghilangkan semua racun. Apakah ada hal seperti itu? Yang lain terkesiap tak percaya. Mereka terus mendengar desas-desus tentang penangkal semua racun yang diketahui. Itu menjadi pembicaraan di kota terutama setelah insiden Forlevia. Terlepas dari itu, orang masih merasa agak sulit untuk percaya. Chad merawat seorang pasien sambil menjelaskan, apakah kamu lupa tentang pria misterius dan teratai salju 10 milenium dari 2 hari yang lalu? Iya, jika hal hebat seperti itu benar-benar ada, kita tidak perlu mati karena racun. Aku bahkan tidak bisa membayangkan apa yang bisa dilakukan teratai salju 10 milenium. Orang lain menambahkan. Gemauh dan terdengar dari kerumunan. Kemudian Chad tersenyum dan berkata, obat ajaib yang kumiliki adalah 2 kali lipat potensi teratai salju 10 milenium. Itu dapat dengan mudah membasmi hampir semua racun, bahkan jika itu. Dokter tiba-tiba berhenti di tengah kalimat dan sepertinya mengingat sesuatu. Dia memiliki ekspresi aneh saat dia menghela nafas ke dalam.
Namun, orang banyak tidak memperhatikan perubahan perilakunya. Mereka masih terkejut mengetahui Chad memiliki obat ajaib. Sejak Levi jatuh dalam penipuan, semua orang mengira teratai salju 10 milenium tidak ada. Ternyata mereka tidak akan percaya jika ada orang lain yang memberi tahu mereka. Rasa hormat mereka terhadap Dr. Miracle tumbuh. Sementara itu, Zoe sangat bersemangat hingga jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya. Dr. Chad tidak hanya memiliki keterampilan penyembuhan yang luar biasa, tetapi dia memiliki obat ajaib yang sebanding dengan teratai salju 10 milenium. Dia bisa membersihkan racun apapun di dunia ini, bahkan racun yang seserius milik Evie. Berdasarkan pengamatan saya, dia dapat menyembuhkan hanya dengan menggunakan keterampilan penyembuhannya saja. Dia tidak akan membutuhkan obat ajaib. Zoe bukan satu-satunya yang bersemangat, teman-temannya juga berbagi perasaannya. Indah sekali. Akhirnya ada obat untuk Evie. Troy dan yang lainnya berharap obat ajaib itu akan menelan biaya yang besar. Namun, mereka tahu Levi mampu membayar. Yang terakhir akan melakukan apa saja sesuai kemampuannya untuk perawatan putrinya oleh dokter. Chad melihat kerumunan yang bersemangat itu dan tertawa kecil. Jangan pernah berpikir untuk mendapatkan obat ajaib. Saya menyimpannya untuk diri saya sendiri pada saat dibutuhkan. Itu terlalu berharga untuk dijual. Tidak ada yang tahu di mana itu meskipun ada catatan di volume kedua buku pegangan racun. Saya tidak berpikir ada di antara Anda yang akan mengenalinya bahkan jika Anda melihatnya. Tentu saja, kami tidak akan pernah perlu menggunakan obat ajaib itu selama kami memiliki kemampuan penyembuhanmu. Seseorang berkata, "Ya, siapa yang butuh buku pegangan racun?" Orang lain menambahkan. Semuanya tertawa. Setelah beberapa waktu, Chad mendemonstrasikan lebih banyak keterampilan penyembuhannya yang luar biasa, membuat orang banyak terkesima. Bahkan Zoe dan yang lainnya mempercayainya tanpa celah sekarang. Setelah menunggu beberapa saat, Levi dan yang lainnya akhirnya tiba. Zoe hampir menangis saat melihat suaminya. "Apa yang membuatmu begitu lama?" "Dengan cepat. Kami sudah menunggu lama." Levi buru-buru membawa Forlevia dari ranjang es dan mengejar istrinya. Zoe langsung menemui Chad dan berkata, "Dokter. Chad, aku sedang mengantri tadi. Putri saya akhirnya di sini. Kamu bilang kamu akan melihatnya begitu dia tiba." Petik 2. Ada apa dengan putrimu? Levi membawa Forlevia ke dokter. "Putriku diracuni oleh Final Malis, kombinasi lebih dari 80 racun terkuat. Tolong, sembuhkan dia. Saya akan lakukan apapun." Levi Garnison. "Saya minta maaf. Aku tidak bisa merawat putrimu. Bab 3006 Aku tidak akan pernah memperlakukan putrimu." Chad perlahan mengangkat kepalanya dan melirik Levi yang khawatir. Kata-kata yang keluar dari mulutnya membuat semua orang tercengang. Ekspresi Levi dan Zoe membeku. Mereka mengira ada yang salah dengan pendengaran mereka. Sisanya yang berdiri semua tercengang. Ini adalah pertama kalinya Chad menolak seseorang. Mereka telah berada di sana selama beberapa hari dan tidak pernah mendengar Chad menolak pasien manapun. Chad tidak pernah mengatakan tidak kepada pasien. Dia akan mencoba yang terbaik untuk merawat setiap pasien yang meminta bantuannya dan tidak pernah menolak siapapun yang membutuhkan. Namun, ketika dia memberitahu Levi tidak, semua orang di tempat kejadian tidak bisa mempercayai apa yang mereka dengar. Mereka tidak mengerti mengapa dia menolak untuk merawat Forlevia. Itu tidak logis dan tidak masuk akal. Levi benar-benar bingung. Mengapa dia tidak memperlakukan putriku? Mengapa dia menolak permintaan saya tepat setelah hanya sekali melihat wajah saya seolah-olah itu sudah direncanakan sebelumnya? Merasa bingung, Levi memperhatikan baik-baik wajah Chad dan mencoba mengingat apakah dokter itu pernah muncul dalam hidupnya sebelumnya. Namun, tidak peduli seberapa keras dia menghancurkan otaknya, nama dan wajah Chad masih muncul di benaknya. Levi yakin ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan dokter, dan mereka belum pernah bertemu sebelumnya. Jadi tidak mungkin ada dendam di antara mereka jika mereka belum pernah bertemu sebelumnya. Jadi mengapa dia tidak merawat Forlevia? Zoe dan yang lainnya bingung. Mereka telah menghabiskan sepanjang hari menunggu Levi hanya agar Chad menolak untuk mengobati Forlevia pada akhirnya. Pertanyaan yang sama melintas di benak mereka. Chad menoleh ke Zoe dan berkata, "Jika saya tahu Anda adalah istri Levi, saya tidak akan meminta Anda untuk mengantre. Kembali, kalian semua, aku tidak akan memperlakukan putrimu."
Penolakan tegas Chat menyerang Zoe dan dia ingin menanyakan alasannya ketika Chat memotongnya. Jangan tanya alasanku. Aku hanya tidak ingin memperlakukan putrimu. Putrimu diracun tidak ada hubungannya denganku. Itu dia. Levi dan yang lainnya bahkan lebih terkejut dengan jawabannya karena Chat selama ini baik dan ramah. Dia tidak pernah begitu tegas dan menakutkan. Kata-kata Zoe tersangkut di tenggorokannya. Keputusasaan memakannya, menyebabkan seluruh tubuhnya gemetar sehingga dia tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Levi bertanya, Dokter Holden, apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Tidak. Chat menggelengkan kepalanya. Jika kita tidak pernah bertemu sebelumnya, itu berarti kita tidak saling mengenal dan karena itu tidak ada dendam di antara kita, kan? Levi bersikeras. Ya, tidak ada dendam di antara kita. Chat mengangguk, setuju dengan deduksi Levi. Levi menekan bibirnya menjadi sebuah garis. Kalau begitu, kurasa aku tidak punya dendam dengan teman atau keluargamu. Aku tidak pernah menyakiti mereka, kan? Levi berspekulasi bahwa dia mungkin telah melukai teman atau keluarga dokter tersebut. Lagi pula, dia telah membunuh terlalu banyak orang untuk dihitung. Chat menjawab dengan dingin, tidak. Seperti yang saya katakan sebelumnya, tidak ada dendam di antara kami maupun dengan keluarga atau teman-teman saya. Berhentilah mencoba mencari tahu alasanku. Kami tidak memiliki koneksi apapun. Petik 2. Lalu, mengapa kamu tidak merawat putriku? Saya akan setuju untuk apapun yang Anda inginkan. Permintaan apapun yang Anda miliki, saya akan melakukannya. Katakan saja, dan aku akan segera melakukannya, Levi menawarkan. Itu tidak ada hubungannya dengan itu. Berhenti bertanya padaku. Aku tidak akan memperlakukan putrimu bagaimanapun caranya. Tolong cari dokter lain, Chat menolak dengan tegas. Terlepas dari kata-katanya yang tegas, matanya hanya bisa mengintip Forlevia. Hah? Levi dan yang lainnya lebih bingung sekarang. Mengapa dia tidak memperlakukan Forlevia? Dia tidak punya alasan yang masuk akal. Ini sangat membingungkan. Seperti yang saya katakan, berhenti bertanya atau memikirkannya. Aku tidak akan memperlakukan putrimu. Jawaban saya tetap sama, tidak peduli apa yang Anda katakan. Saya berdiri teguh dalam keputusan saya bahkan jika Anda membunuh saya. Bab 3007 mengganggu Levi. Nada bicara Chat tegas. Tidak ada yang mengira bahwa Chat akan menolak dengan tegas sehingga dia tidak meninggalkan ruang untuk negosiasi. Dia tidak akan memperlakukan Forlevia selama dia adalah putri Levi. Penolakannya tanpa ampun. Dia berulang kali mengatakan dia tidak akan memperlakukan Forlevia tidak peduli apa yang ditawarkan Levi. Lagi pula, dia tidak peduli jika Levi mengancam atau membunuhnya. Dia tidak mau mengalah. Semua orang bisa melihat ada sesuatu yang sangat tidak beres sedang terjadi. Dia tidak ragu merawat kondisi orang lain, tetapi ada masalah ketika datang ke Forlevia. Levi tahu penolakan dokter itu karena dia. Seseorang tidak ingin putriku dirawat. Chat tampaknya terganggu oleh sesuatu. Aku yakin ada dalang yang menarik tali dari belakang. Pasti ada semacam pengaruh yang ditahan di atas kepala dokter, memaksanya untuk tidak menyelamatkan Forlevia. Saya yakin itu. Semuanya direncanakan. Dalang tahu begitu Chat mengungkapkan dirinya, aku akan berada di depan pintunya untuk memintanya merawat Forlevia. Jadi dalangnya pasti sudah merencanakan lebih awal untuk menghentikan Chat memberikan perawatannya. Levi menatap Chat dengan perasaan campur aduk. Dia tidak mengharapkan hal-hal menjadi seperti itu. Pada saat yang sama, Zoe dan yang lainnya mulai panik. Bagaimana mereka bisa kehilangan kesempatan ketika mereka akhirnya menemukan dokter yang bisa menyelamatkan Forlevia? Mereka berlutut dan memohon pada Chat untuk merawat Forlevia. Aku tidak akan setuju bahkan jika kamu berlutut. Saya telah mengatakan kepada Anda bahwa saya tidak akan memperlakukannya. Sekarang pergi dari pandanganku, teriak Chat. Levi menawarkan, beritahu saya jika Anda mengalami masalah, dan saya dapat membantu Anda. Jika ada sesuatu yang perlu Anda temukan, saya dapat membantu Anda dengan itu juga. Uang bukanlah masalah. Katakan saja berapa banyak yang kamu inginkan. Dia menyimpulkan Chat sedang diancam atau diperas. Levi tidak peduli apa masalahnya karena dia akan menyelesaikannya jika Chat memberitahunya. Namun, Chat hanya memelototi Levi. Saya minta maaf untuk mengatakan bahwa saya tidak memiliki masalah, saya juga tidak menginginkan bantuan Anda. Saya tidak ingin memperlakukan siapapun yang berhubungan dengan Anda, jadi pergi saja.
Saya sudah mengatakan berkali-kali bahwa saya tidak akan memperlakukan putri Anda apapun yang terjadi. Selanjutnya, silakan. Chad terus berkonsultasi dengan pasien berikutnya dan mengabaikan kehadiran Levi. Levi dan yang lainnya hanya berdiri diam di sana, tidak mau pergi. Chad mengangkat kepalanya dan mengejek, "Aku yakin bisa merawat putrimu, tapi aku tidak mau." Itu menjengkelkan. Dia tidak ingin merawat Forlevia dan bahkan mengoleskannya ke wajah Levi mengakui bahwa dia bisa. Tidak ada yang meragukan bahwa Chad bisa menyembuhkan racun Forlevia. Dari reaksinya, dia tegas tidak memperlakukan Forlevia. Dia bahkan menggosoknya di wajahku dengan fakta bahwa dia bisa melakukan hal itu. Jadi, saya yakin ada seseorang di balik ini dan orang tersebut tidak ingin Forlevia sembuh. Tapi siapa yang bisa? Hydra, atau mungkin organisasi misterius yang menghancurkan catatan perubahan darah. Saya tidak berpikir ada orang asing yang tahu tentang Chad yang tiba di Erudia. Jadi mungkinkah seseorang dari Erudia yang menargetkan saya karena saya telah memeras banyak orang secara moral? Ada juga kemungkinan bahwa berita telah menyebar. Hydrae memiliki jaringan yang luas, sehingga akan menjadi yang pertama mengetahui berita seperti ini. Namun bukankah itu terlalu cepat? Chad baru saja mengungkapkan dirinya, lalu seseorang telah merencanakan beberapa langkah selanjutnya. Besar, ini bagus. Aku tidak akan menyerah pada Chad karena aku 90% yakin dia bisa mengobati Forlevia. Terlepas dari ekspresi datarnya, kemarahan telah meledak dalam diri Levi. Selama masih ada harapan, dia bersumpah untuk menemukan obat untuk Forlevia. Harapan yang dia cari berdiri tepat di depannya, tetapi dokter bersikeras untuk tidak menyelamatkan Forlevia. Kenapa lagi yang bisa saya lakukan? Ketidakberdayaan dan keputusasaan membayangi dirinya. Apa yang harus saya lakukan? Aku tidak bisa memaksa Chad untuk mengobatinya. Zoe tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, "Dokter Holden, kami memahami bahwa Anda menolak untuk mengobati Forlevia, dan itu tidak masalah. Namun, saya harap Anda dapat menjual teratai salju 10 milenium kepada kami. Kami akan menyetujui permintaan apapun yang Anda miliki." Petik 2. Bab 3008 melewati mayatku. Ini tidak mengubah prinsipmu, kan? Tidak ada yang meminta Anda untuk menyembuhkan. Kami hanya menginginkan obat ajaib, berapapun harganya. Katakan dan kami akan membayar sesuai dengan itu, kata Zoe. Mendengar itu, Levi langsung tersadar. Ada obat ajaib yang sebagus teratai salju 10 milenium. Ini memberi kita harapan besar. Seketika, dia bertanya, "Obat ajaib apa? Bisakah Anda menjualnya kepada saya, Dr. Holden? Saya bersedia melakukan apa saja untuk Anda sebagai gantinya." Petik 2. Levi lebih dari memenuhi syarat untuk memberikan janji yang begitu besar. Berdasarkan kecakapan dan kemampuannya saat ini, tidak ada yang tidak bisa dia lakukan kecuali mengambil bintang dari langit dengan tangan. Betul sekali. Dr. Holden, tolong jual obat ajaib itu kepada kami. Kami yakin itu tidak bertentangan dengan prinsip Anda, yang lainnya menimpali. Chad tercengang karena dia tidak menyangka akan mendengar kata-kata Zoe. Namun, dia telah mengambil keputusan. Itu tidak mungkin. Saya telah menyembunyikan obat ajaib selama beberapa dekade. Ini dimaksudkan untuk saya gunakan sendiri. Saya tidak akan pernah menunjukkannya kepada siapapun, apalagi menjualnya kepada Levi. Tiba-tiba, Chad sepertinya mengingat sesuatu dan menambahkan, "Saya tidak akan menjual obat ajaib itu kepada siapapun. Tidak ada yang tahu di mana itu. Saya memperingatkan kalian untuk tidak memiliki desain di atasnya." Petik 2. Dia sangat tegas, terutama ketika dia mendengar nama Levi diucapkan. "Saya mohon, Dr. Holden. Saya sangat ingin menyelamatkan putri saya. Saya sudah mencoba segala cara tetapi tidak berhasil. Tolong, kamu adalah harapan terakhir kami." Levi resah. "Aku akan melakukan apapun yang kamu inginkan, bahkan jika itu berarti menjadi budakmu. Sebut saja, dan saya akan melakukannya untuk Anda. Aku bahkan bisa menyerahkan hidupku untuk menyelamatkan putriku. Dia hanya seorang anak kecil. Aku tidak tega melihat sesuatu yang tidak diinginkan terjadi padanya." Zoe dan Dr. Erebus sangat terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Levi memohon bantuan dengan begitu tulus. Itu pasti momen yang langka. Hal itu juga menunjukkan bahwa Levi kehilangan solusi. "Beritahu saya jika Anda menghadapi kesulitan. Saya bersumpah untuk membantu Anda menyelesaikannya. Aku tahu kamu punya alasan, tapi,
Tolong beritahu aku agar aku bisa. Nyah. Chad berteriak marah sebelum Levi bisa menyelesaikan kalimatnya. Pergilah, Levi. Saya tidak akan menyembuhkan putri Anda, dan saya juga tidak akan membantu Anda apapun yang Anda lakukan. Jadi, berhentilah bertanya dan memikirkannya. Anda memiliki dua pilihan, bunuh aku sekarang atau segera tinggalkan pandanganku. Apapun itu, saya ulangi, saya tidak akan memperlakukan putri Anda. Semua orang ternganga melihat reaksi besar Chad. Mengapa dia begitu marah? Dia tampaknya memiliki kebencian pahit dan mendalam untuk Levi. Kalau tidak, Chad tidak akan begitu kejam. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Dengan itu, Levi dan yang lainnya tidak memiliki cara lain untuk membujuknya lebih jauh, jadi mereka harus pergi. Jika mereka bertahan, Chad mungkin akan lebih marah dan bahkan melukai dirinya sendiri. Levi mulai memikirkan situasi ini. Sikap Chad tidak tergoyahkan. Dia bertekad untuk tidak menyembuhkan Evie, terlepas dari apa yang saya lakukan atau tawarkan. Tapi kenapa? Levi frustrasi karena dia tidak tahu mengapa Chad tidak mau membantu untuk merawat Forlevia. Dengan pertanyaan yang belum terselesaikan itu, mereka memilih untuk pergi sementara dengan harapan menemukan lebih banyak petunjuk segera. Jika aku punya kesempatan untuk mengeluarkan Chad dari kebingungannya, aku yakin dia akan menyembuhkan Forlevia dari keracunannya. Dengan berat hati, Zoe diseret oleh Levi. Setelah Levi dan anak buahnya pergi, Chad kembali ke dirinya yang normal dan terus merawat pasien lain. Tidak ada yang akan mempengaruhinya sedikit pun selama Levi tidak muncul di hadapannya. Sementara itu, 3 orang tertawa terbahak-bahak saat mereka menyaksikan secara diam-diam dalam kegelapan. Levi, oh Levi, bermimpilah. Jangan pernah berpikir untuk menyembuhkan putrimu. Itu adalah misi yang mustahil. Hahaha, menyerahlah. Dia tidak akan terlibat. Bab 3009 Chad ingin menyelamatkannya. Levi, kematian menunggu putrimu karena tidak ada orang lain yang bisa merawatnya sekarang. Kebencian melintas di mata ketiga pria itu, yang tampaknya menyimpan dendam mendalam terhadap Levi. Seperti dugaan Levi, ada dalang di balik semua ini. Seseorang tidak ingin Evie hidup, sedangkan Chad hanyalah pion dalam insiden yang diatur ini. Apakah seseorang mendapatkan kelemahannya sampai-sampai dia rela mati alih-alih menyembuhkan Evie? Levi tidak tahu siapa yang ingin menyakiti Forlevia. Selain Idrae dan catatan perubahan darah, beberapa faktor jahat lain tampaknya juga berperan. Bagaimanapun, tidak ada yang bisa dilakukan Levi jika Chad menolak untuk berubah pikiran. Sebagai rencana tindak lanjut, dia menginstruksikan Troy untuk mengawasi Chad dengan cermat dan mencoba mencari tahu orang-orang yang berhubungan dengannya. Pada titik ini, menemukan orang yang mengendalikan tindakan Chad adalah kunci untuk membuka seluruh misteri dan menyelamatkan Forlevia dari kemungkinan tragedi. Namun, mengingat betapa gigihnya Chad, Levi tahu bahwa peluangnya kecil. Mungkin, tingkat keberhasilan mendapatkan kesembuhan melalui Chad adalah 0. Saya mungkin perlu memikirkan alternatif. Ini sangat mengecewakan. Ini adalah prestasi yang sangat menantang bagi Levi. Meskipun telah menemukan orang yang bisa menyembuhkan Forlevia, yang terakhir tidak akan mengalah pada keputusannya. Itu sangat menyiksa mental bagi Levi sehingga dia berharap bisa menculik Chad dan memaksanya melakukannya. Kemudian lagi, dia tahu betul bahwa tindakan tergesa-gesa dan terburu-buru dari pihaknya akan menyebabkan konsekuensi yang tidak diinginkan. Chad akan memilih untuk melakukan hal yang tidak terpikirkan. Jika itu terjadi, kita akan kehilangan segalanya. Keuntungan tidak akan menggantikan kerugian. Karena itu, Levi tidak mengambil risiko. Setelah Levi dan anak buahnya pergi, mata Chad melayang ke arah yang mereka tuju. Emosi yang tak terduga muncul dalam dirinya saat dia berjuang sendirian dalam dilema. Levi, aku tidak punya pilihan. Meskipun saya bisa menyembuhkan putri Anda, saya tidak bisa. Maaf, tapi tidak ada yang bisa kulakukan. Sebagai seorang dokter yang tugas utamanya adalah menyembuhkan orang lain, saya sedih ketika saya hanya bisa melihat pasien saya menderita. Tapi aku tidak bisa membantumu apapun yang terjadi. Anda tidak tahu apa yang harus saya lalui. Tidak ada gunanya bahkan jika Anda melakukannya karena itu bukan sesuatu yang dapat Anda bantu selesaikan. Anda tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Petik 2. Penderitaan dan kesedihan melanda Chad. Ngomong-ngomong, Erebus, selidiki obat ajaib Chad. Setelah Anda menemukannya, curi. Petik 2.
Selain mengatur anak buahnya untuk memata-matai Chad, Levi juga memerintahkan Dr. Erebus untuk mencari tahu lebih banyak informasi tentang obat ajaib. Niatnya adalah untuk mencurinya karena mereka tidak bisa membuat Chad menjualnya kepada mereka. Dicatat, saya pikir ini mungkin berhasil. Itu pasti lebih menjanjikan daripada menunggu dia melakukan pengobatan pada Evie, kata Dr. Erebus setuju. Pada hari-hari berikutnya, dia menjadi sangat sibuk, mencari informasi di daerah terlarang di seluruh dunia. Meskipun dia telah belajar banyak, tidak ada yang berguna untuk kasus Forlevia yang ditemukan. Karena tidak ada yang menjelajahi area terlarang di Erudia, Levi berpikir untuk mencoba peruntungannya. Chad mungkin mendapatkan obat yang begitu berharga dari Erudia. Bagaimanapun, ini adalah tempat yang diberkati dengan sumber daya yang kaya. Untuk semua yang kita tahu, itu bisa memiliki ramuan ajaib juga. Pada pemikiran itu, dia meninggalkan Forlevia di bawah asuhan Zoe dan berkelana ke Cilsire. Dengan Troy dan begitu banyak pejuang yang menjaga tempat ini, aku yakin tidak akan terjadi apa-apa. Lagi pula, aku tidak akan pergi terlalu jauh. Jika ada bahaya, saya akan kembali dalam sekejap. Di pegunungan di Cilsire, Levi melihat area terlarang peringkat 2, diikuti oleh area terlarang peringkat 1 lainnya. Dia memutuskan untuk mencoba peruntungannya dengan yang pertama. Setelah berhasil memasuki area terlarang peringkat 2, dia menyadari bahwa itu memang sebidang tanah yang berharga. Semua ramuan ajaib dan permata berharga memiliki kualitas premium. Faktanya, mereka semua lebih baik daripada yang dia lihat di tempat lain. Sejak zaman kuno, Erudia terkenal dengan sumber dayanya yang kaya, menyebabkan banyak orang memperhatikan barang-barang berharga ini. Kebangkitan energi spiritual berkontribusi pada sumber daya yang lebih melimpah di Erudia. Saat dia menjelajahi area terlarang peringkat 2, dia mendengar serangkaian suara pertempuran. Itu diikuti oleh seseorang yang melarikan diri ke arahnya. Bab 3010 menjadi fraksi yang lebih kuat. Levi tidak bisa diganggu dengan apa yang akan terjadi selama misinya tidak terganggu. Karena itu, dia melangkah maju tanpa mengubah rutenya. Beberapa menit kemudian, 7 orang terhuyung-huyung ke arahnya. Di tengah mereka, ada 3 pria muda, 2 wanita muda, dan 2 orang tua dari kedua jenis kelamin. Semua dari mereka terluka dan berlumuran darah, meskipun pada tingkat yang berbeda. Sejak kebangkitan energi spiritual, sudah menjadi norma untuk melihat faksi-faksi saling bertarung sampai mati. Ratusan akan mati dalam mengejar kristal energi spiritual. Oleh karena itu, tidak mengherankan melihat orang-orang melewati area terlarang untuk ramuan ajaib. Untungnya, tidak ada eksplorasi skala besar yang dilakukan di Erudia. Lagi pula, tidak ada dewa untuk melindungi orang-orang dari bahaya. Namun, banyak pasukan tidak dapat menahan keinginan mereka untuk melintasi area terlarang. Oleh karena itu, jumlah kasus pembunuhan dan pertempuran terus meningkat. Ini terutama terlihat di antara kekuatan tersembunyi, yang bersembunyi di shelter selama kebangkitan energi spiritual. Sekarang, mereka tertarik ke dunia luar karena konsentrasi energi spiritual yang tinggi. Sekilas, Levi bisa tahu betapa kuatnya kedua tetua itu. Kecakapan tempur mereka setara dengan para dewa. Selain itu, anak-anak muda itu sendiri tidak terlalu buruk. Kelompok yang membuntuti di belakang mereka bahkan lebih kuat. Siapa bilang tidak ada dewa di Erudia? Lihatlah, ada banyak bakat terpendam di sini. Lagi pula, ada banyak teknik yang tersedia di Erudia untuk membimbing orang memanfaatkan energi spiritual mereka secara maksimal. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dicapai oleh negara lain. Para dewa terkenal lebih banyak energi spiritual dibandingkan dengan yang lain. Namun, itu tidak menjamin kekuatan tempur yang tinggi. Bagaimanapun, ini adalah perspektif Levi, yang jelas berbeda dari yang lain, yang menganggap dewa sebagai sesuatu yang fenomenal dan seperti dewa. Melihat Levi berjalan di tengah, mereka mulai mengaum dengan marah, "Pergi. Jangan halangi kami. Sialan, kau gila, nyah. Cepat dan pergi, atau hadapi kematian." Untuk ketidakpercayaan mereka, Levi tampaknya telah menutup telinga terhadap apa yang mereka katakan dan terus berjalan di depan dengan tenang. Akibatnya, kelompok pejuang yang datang melambat. Ledakan, ledakan, ledakan. Sementara itu, sejumlah besar energi melonjak dengan cepat ke langit saat seseorang muncul dari punggung Levi untuk menyergap 7 jiwa yang melarikan diri. "Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Aku tidak akan membiarkan itu terjadi."
Ledakan tawa yang menakutkan terjadi. Para penyerang melirik Levi dan mengucapkan, "Terima kasih telah membantu saya untuk memblokir mereka." Seketika, ketujuh petarung itu menatap Levi dengan niat membunuh yang kuat. Mengepalkan tangan, mereka membenci Levi karena menjadi batu sandungan yang mencegah mereka melarikan diri. Ini sepenuhnya salahnya. B. Bintang. Aku menyuruhmu untuk tersesat. Apakah kamu tuli? Lihat apa yang telah kamu lakukan, salah satu wanita, Brianna, berteriak. Wanita lain, Ophelia, menatap tajam ke arah Levi sambil melakukan balistik. Kaulah yang harus disalahkan. D. Kamu. Salah satu pemuda, Braxton, berteriak dengan marah, saya benar-benar ingin mengakhiri hidupnya. Dialah yang membawa ini pada kita. Sekarang, kita semua harus mati di sini. Sementara itu, sisanya menghela nafas putus asa. Jelas bagi mereka bahwa perjalanan mereka akan segera berakhir. Seperti yang diharapkan, lebih banyak elit muncul dan mengepung mereka semua, tidak meninggalkan ruang bagi siapapun untuk melarikan diri. Serahkan sisa 28 keping kristal energi spiritual dan 13 batang ramuan ajaib, dan aku akan mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Pemimpin Black Sky Union mencibir sementara anggotanya tertawa terbahak-bahak. Tatapan mereka tertuju pada sosok-sosok menggerahkan dari Brianna dan Ophelia. Betul sekali. Berikan apa yang kita inginkan sekarang. Bunuh para pria dan pertahankan para wanita. Petik 2. Jejak keserakahan melintas di mata mereka. Anda. Mendengar kata-kata itu, Brianna dan Ophelia tersentak. Setelah kebangkitan energi spiritual, banyak faksi kecil bergabung untuk membentuk koalisi yang lebih besar untuk mencapai situasi menang-menang dan bertahan hidup di dunia anjing makan anjing ini. Setelah kekuatan yang lebih kuat terbentuk, mereka mulai memperoleh kekuatan lain yang lebih lemah untuk memiliki peluang lebih tinggi untuk mendapatkan lebih banyak ramuan ajaib dan kristal energi spiritual. Jumlah orang yang kehilangan nyawa mereka dalam proses yang kejam seperti itu tidak terhitung. Bersambung.